Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul disertai kisah-kisah para nabi lainnya. Memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Jilid ketiga. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafidhullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, dan sekarang kita akan membaca kisah Nabi Daud. Oh iya, baca hadisnya dulu yuk. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rusulu min dzalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah. Kita akan membaca kisah Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam berasal dari keturunan Israel. Nama lengkap Nabi Daud alaihi salam adalah Naud bin Isya bin Uwaid bin Amir. Nabi Daud alaihi salam seorang pemberani dan tangguh. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam karena keilmuan, kepandaian, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Daud alaihi salam karena kegigihannya dalam berusaha. Nabi Daud alaihi salam memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang Nabi Daud alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah dimudahkan bagi Daud dalam membaca kitab Zabur. Dia pernah menyuruh seorang untuk menyiapkan hewan kendaraannya, lalu dipasangkan pelana di hewannya tersebut, dan dia berhasil membaca seluruh kitab Zabur sebelum pelana itu selesai dipasangkan. Dan Daud tidak makan kecuali dari hasil kedua tangannya sendiri, hasil dari jerih payahnya sendiri. Hadis Sahih Bukhari. Nabi Daud alaihi salam memiliki suara yang sangat merdu. Tidak ada orang yang mengalahkan kemerduan suaranya. Suara Nabi Daud alaihi salam memang sangat merdu dan indah. Dengan suaranya yang sangat merdu itu, Nabi Daud alaihi salam dapat mengumpulkan burung-burung dan membuat gunung bertasbih bersamanya. Ini semua mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Daud alaihi salam dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya ia sangat taat kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada waktu petang dan pagi hari. Dan kami tundukkan pula burung-burung dengan cara berkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Shad ayat 17-19. Mengalahkan Jalut. Pada zaman itu, orang-orang dari keturunan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Thalut. Raja Thalut, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, orang-orang Israel tidak menyukai rajanya. Bahkan, mereka membangkang dan tidak mau dipimpin oleh Thalut. Mereka mengatakan bahwa Thalut tidak pantas memimpin karena Thalut seorang raja yang miskin. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada kerajaan Thalut. Pada suatu hari, Israel dan kerajaan Thalut hendak diserang oleh sekelompok pasukan. Mereka adalah Jalut bersama pasukannya. Pasukan Jalut ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, Raja Thalut tidak memiliki banyak pasukan. Pasukan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut. Nabi Daud alaihi salam termasuk salah seorang prajurit dalam pasukan Talut.
Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Talut dengan pasukan Jalut. Dalam pertempuran tersebut, Jalut yang terkenal dengan kekuatan fisiknya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Nabi Daud alaihissalam. Padahal ketika itu Nabi Daud alaihissalam masih berusia muda belia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam langsung berduel dengan Jalut yang fisiknya jauh lebih besar daripada Daud alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian ini dalam Al-Quran, yang artinya Daud berhasil membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalkan Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja di negerinya, negeri Israel. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaruniakan kepadanya ilmu dan sifat bijaksana, serta harta yang melimpah ruah. Masya Allah. Membuat baju zirah. Nabi Daud alaihissalam memiliki kemampuan membuat baju zirah. Baju zirah itu baju yang terbuat dari besi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kemampuan melunakkan besi dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan alat apapun. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud alaihissalam mampu mencetak baju zirah seperti seorang yang membuat roti dari adonan tepung. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang kekuatan yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurannya nyaman. Dan ukurlah anyamannya, serta kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10 dan 11. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Daud. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul yang barusan kita baca, kisah Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan terima kasih telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.